Hari ini kita berbincang-bincang dalam satu tema kayaknya sangat menggembirakan gitu ya. Iya, bahwa Tanah Laut telah meraih realisasi daerah pendapatan tertinggi, begitu Pak ya. Oke, baik. Seluruh kita patut bersyukur dan patut berbangga, patut berterima kasih juga kepada pemerintah dalam hal ini Bapenda Kabupaten Tanah Laut dan seluruh SKPD yang mengumpulkan pendapatan daerah. Baik, saudara pendengar, sebelum kita masuk ke materi pokok, kita ingin pencerahan dulu tentang apa saja sih Pak poin-poin pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut. Adakah yang bertambah, adakah yang berkurang, atau bagaimana begitu? Silakan Pak Rudi Ismanto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khususnya warga Kabupaten Tanah Laut yang saya hormati. Kami sampaikan terlebih dahulu tentang struktur pendapatan daerah. Siap. Kabupaten kita. Itu pendapatan daerah itu terdiri dari ada yang namanya pendapatan asli daerah, kemudian pendapatan transfer, kemudian ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dan tahun 2024 kemarin, Siap. itu kita ditarget untuk pendapatan daerahnya 2,132 triliun atau 2.132 miliar lebih. Itu ditarget di tahun 2024 kemarin. Ini terdiri dari target untuk pendapatan asli daerah itu 214 miliar, kemudian untuk pendapatan transfer itu 1.918 miliar sekian. Kemudian untuk lain-lain PAD yang maksud saya lain-lain pendapatan daerah yang sah itu targetnya 24 juta. Dan lain-lain pendapatan sah ini memang sedikit karena ini berupa bantuan dari pihak ketiga. Nah, dari target ini realisasi kita di tahun 2024 itu dari target 2,1 triliun tadi kita realisasinya 2.589 miliar atau 121%, 121,44% dari target yang ditentukan di tahun 2024. Sehingga inilah makanya Kabupaten Tanah Laut menjadi 5 terbaik se-Indonesia untuk tingkat kabupaten dalam rangka pencapaian pendapatan daerah. Jadi kemarin mendapat penghargaan itu adalah di tingkat kabupaten ada, tingkat kota ada, tingkat provinsi ada, dan Kabupaten Tanah Laut untuk kategori realisasi pendapatan daerah realisasi realisasi pendapatan daerahnya itu termasuk mendapat penghargaan, dan itu hanya 5 kabupaten se-Indonesia. Jadi 5 kabupaten se-Indonesia. Dari sekian 500 lebih ya kabupaten kota ya Pak ya? Kabupaten. Kalau kota sendiri, jadi ada sendiri, kota ini sendiri, kabupaten. Oke. Luar biasa kita dapat menempatkan diri di 5 besar se-Indonesia. Iya. Oke, baik. Lalu apa Pak yang menjadi inovasi atau yang menjadi kiat andalan kita sehingga kita dapat memasukkan atau menaikkan target menaikkan pendapatan dari target kita? Untuk pencapaian ini saya sampaikan terlebih dahulu juga bahwa kita ini kan tadi sudah saya sampaikan ada PAD, ada dana kemudian pendapatan transfer. Khusus yang PAD ini, PAD ini kita targetnya kan 214 miliar. Nah, kita realisasinya 238 miliar. Ada beberapa kiat ataupun beberapa langkah-langkah yang kami lakukan. Jadi realisasi PAD ini kan 111%, 111% realisasinya. Dari pajak daerah itu realisasi juga 102%, 102,6%. Ini kalau dari pajak daerah ini murni dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah.
Kemudian kalau dari retribusi daerah itu target 85 miliar, realisasi 89 miliar atau 104,59%. Nah, ini dipungut oleh SKPD yang memberikan pelayanan sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing. Kemudian ada lagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian ada lain-lain PAD yang sah, ini juga lumayan banyak. Realisasinya 130%. Nah, untuk pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah, yang dilakukan adalah pertama kami fokuskan pada pembayaran secara elektronik atau digitalisasi. Jadi sekarang itu kita melakukan pembayaran secara elektronik digitalisasi, dan ini untuk mencegah terjadinya pertama untuk memudahkan warga untuk membayar. Jadi membayar lewat aplikasi. Melalui aplikasi bisa membayar PBB, melalui aplikasi bisa membayar pajak lain-lainnya juga melalui aplikasi bisa. Dan rencana kita luncurkan nanti sekitar bulan Februari, nanti kita launching untuk masuk sampai ke aplikasi Play Store atau di Android. Nah, itu saat ini kan pakai website masih. Nah, ini jadi ketika orang mau bayar pajak, dia tinggal bayar umpamanya pajak warung, hotel, restoran, dia tinggal masukkan ke dalam website tadi atau aplikasi tadi, kemudian akan keluar tagihan dan bisa langsung dibayar melalui bank. Jadi pembayaran tidak melalui Bapenda. Selama ini memang tidak ada pembayaran itu melalui Bapenda, nggak ada. Oh begitu. Ya, pembayaran itu langsung semuanya lewat bank. Itu ya yang perlu kita pahami juga. Ini dikira orang bayarnya ke Bapenda, salah. Dikira kita semua gitu. Bapenda nih banyak duitnya Pak, soalnya orang bayar ke Bapenda gitu. Padahal banknya yang di sana, Bu. Bapenda tidak menerima pembayaran. Iya. Jadi pembayaran itu langsung ke bank, langsung masuk ke rekening kas umum daerah. Jadi tidak ada pembayaran itu lewat. Kami melihat angka-angka saja, Pak. Seperti itu. Jadi kesannya karena orang datang ke situ bayar pajak itu, kesannya itu karena ada bank Kalsel yang ditempatkan di Bapenda. Ada bank Kalsel unitnya yang ditempatkan di Bapenda, sehingga seolah-olah bayarnya ke Bapenda, padahal bayarnya langsung ke bank itu. Kalau katanya masyarakat begini Pak, ada bank Kalsel kan di depan kantor Bapenda ya. Nah, itu bagi yang mau bayar pajak, itu ngambil duitnya dulu di bank Kalsel, baru bayarnya di bank Bapenda. Nah, itu Pak. Kebalik. Betul. Kebalik. Itu selama ini. Masyarakat bawa uang nyetor ke bank Kalsel, kebalik. Makanya jadi Bapenda itu nggak pegang uang, Bapenda ini hanya menagih, kemudian setornya ke bank, melakukan penagihan, setornya ke bank, dan kita nggak hanya menghitung saja. Jadi anggapan bahwa SKPD yang banyak uangnya tuh di Bapenda begitu ya? Iya, orang karena mengira kami mengumpulkan uang secara tunai, ada. Itu uangnya itu langsung secara digital online masuk ke kas daerah. Jadi itu memang kita sudah 100% itu tidak ada lagi pembayaran yang lewat secara cash gitu ya. Secara cash ke Bapenda. Nah, itu salah satu untuk kemudian untuk meningkatkan pendapatan dari pajak juga kita memberikan reward kepada pembayar pajak. Ini khususnya untuk yang rumah makan dan konsumen rumah makan dan hotel. Jadi untuk rumah makan tahun ini tadi untuk rumah makan itu yang bayar pajak kami mendapatkan hadiah, kalau itu kategorinya yang terbanyak dapat hadiah. Yang terbanyak menyetor pajak dapat hadiah juga, kulkas kalau tidak salah, dengan kulkas TV dan sebagainya. Kemudian yang rutin juga mendapatkan kulkas hadiah dan hadiah lainnya. Nah, kemudian yang diundi ada juga. Yang diundi itu hadiah utamanya sepeda motor tahun 2024 tadi, sepeda motor. Jadi
sepeda motor kemarin dapatnya yang dari Wong Solo. Wong Solo dapatnya. Oh, begitu. Oke. Dan hadiah lainnya juga ada. Kemudian Kemudian apa? kemudian ini Ada tinjak untuk terus. warung ya kan? Ini untuk Ya. Oke, ini khusus untuk warung. ini untuk warungnya. Nah, kemudian untuk konsumennya itu dapat Oke. hadiah juga. Konsumennya tahun ini tadi kan konsumennya itu Konsumen maksudnya bagi orang yang membeli. Oh, Yang membeli tapi di warung-warung yang sudah terpasang tapping box yang ada struknya itu. oh begitu. Ya, jadi tulis nama, masukkan di dalam kotak yang undian yang ada di depan kasir itu, masukkan di situ. Itu kami undi kemarin tuh ada berapa ribu anu, 1.300 lebih itu struknya. Struknya, Ya, oke. dan memang perlu kita sosialisasikan Iya, kepada iya, masyarakat betul, supaya betul. tahu. Saya belum tahu. Nah, Ada itu- sering warung ya. Tapi warung yang punya struk Iya, itu tapping kan box. ada berapa warung? Ada 60-an. Puluhan. Oh, yang tapping sekitar yang 35. dan itu hanya warung yang memakai tapping box, yang memakai alat perekam transaksi. Kalau warung yang belum memakai alat transaksi belum bisa berikan hadiah karena tidak ada struknya itu tadi. Kalau ada struknya yang tadi kan itu, jadi ada beberapa warung itu kalau ada brosurnya warungnya ada beberapa Tuh, warung. cocok. Kalau biasanya kan kaki lima. Ya, itu terutama Iya, sekali kalau nggak ada struknya berarti. ya kalau nggak ada struknya nggak dapat. Takutnya pedagangnya juga nggak ngasih struknya, Pak. Hah? Nah, ya diminta kalau nggak dikasih struknya Iya, berarti iya. nanti Kalau memang atas nama pedagang dimasukkan. konsumennya Ya, itu. yang sudah tahu gitu, kalau konsumennya yang sudah tahu, konsumen bisa minta. Tapi kalau Iya. konsumen yang tidak tahu, Ya diambil sama Iya. pedagangnya, Ah, ditulis itu. masuknya di situ, Oh, bisa jadi. oke. Makanya harus ditanyakan Iya, iya, mana iya, struknya, iya, pajaknya. Oke, Nah, itu. ini penting ya bagi Dan konsumen. ini kan tahun tadi Ah, kokas ya kan. Tahun 2025 rencananya ini sepeda motor hadiah utamanya nanti kalau diundi. Jadi Oh. untuk yang pembeli di warung itu tadi. Nah, itu akan ditingkatkan gitu Pak ya? ya. Wah, jauh banget nih meningkat dari kulkas dengan sepeda motor. Ya, akan kita hadiahnya akan kita tingkatkan menjadi sepeda motor. Nah, ini langkahnya untuk menaikkan tadi. Nah, kemudian di 2025 kita juga ada lagi untuk supaya bisa naikkan lagi pajak ini adalah dengan memberi hadiah juga, Oke. yaitu sepeda motor bagi wajib pajak PBB, pajak bumi dan bangunan. Khusus PBB. Ya, khusus PBB, pajak gitu. bumi dan bangunan itu ada hadiahnya sepeda motor, kulkas, sama TV dan lain-lain itu. Gitu. Tapi harus lunas tanpa ada piutang. Oke. Ya, Kalau jadi ini sih siapa takut gitu ya? ya, Iya. nanti diundi, tapi kan diundi juga. Oh. Ya, diundi karena kan nanti kita itu ada berapa objek pajak ya, sekitar 130-an objek, 130.000 objek pajak. Jadi dari situ nanti siapa yang lunas tanpa ada piutang kita undi. Nah, ini karena apa? Karena kita di Kabupaten Tanah Laut piutang PBB ini lumayan banyak, setiap tahun pembayarannya baru 60%. Ya, sekitar 60%. Jadi dari ketetapan. Dari ketetapan itu biasanya rata-rata 60%. Jadi ada 30 sampai 40% yang tidak membayar, dan ini kita mudah-mudahan ini mendorong mereka untuk melunasi, sehingga kalau mau dapat sepeda motor lunasi ya kan. Iya. Dan ini tidak sampai di sini, kita akan kalau ini perkembangannya bagus tentu hadiahnya akan meningkat lagi. Bahkan saya janji dengan pemilik warung, Bisa itu. roda 4 gitu ya bisa. Karena karena yang pajak restoran tadi, itu kita tahun 2022 itu baru di angka 400-an. Kemudian di 2023 ketika pertengahan itu kan saya masuk pertengahan, langsung kita adakan undian untuk yang warung itu tahun 2023 naik menjadi 800. Kemudian 2024 ini sudah menjadi 1 miliar lebih. Ya kan, 1 miliar lebih. Saya sudah janji dengan pemilik warung, apabila dalam setengah tahun ini bisa 1 miliar,
setengah tahun di 1 miliar. Iya, Kalau iya, iya. kemarin kan tahun 2024 kan setahun 1 1 tahun miliar. ya, oke. Kalau setengah tahun 1 2025 targetnya miliar, setengah tahun ya. saya bisa mengusulkan untuk ditambah hadiahnya umroh. Wow. Asal setengah tahun ini Iya, 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 bisa iya. dapat Mencapai 1 miliar, target 1M tadi ya. 1M, nah kan bisa. Iya, iya. Iya sih. Ya kan itu kan gitu untuk Kalau kita melihat di 2024 ini ada kemungkinan tercapai, Pak. Apalagi dengan iming-iming. Iya. Ya, dengan iming-iming Iya, yang seperti pasti gitu. Ya memang kita harus membuat terobosan-terobosan, membuat hal-hal yang membuat warga itu sadar lah. Kita mulai dari hadiah ini untuk sadar membayar pajaknya, karena memang pajak ini beda dengan retribusi. Kalau pajak ini itu karena ada transaksi, karena ada kepemilikan, jadi kita ngambil duit di kantong orang ini harus ya dengan cara yang baik lah, dengan cara yang sopan, dengan cara supaya orang itu ikhlas mengeluarkan uangnya. Beda dengan retribusi. Kalau retribusi itu kan ada pelayanan, jasa ada ya. pelayanan jasa, baru bayar retribusi. Nah itu kiat-kiatnya. Kiat selanjutnya di retribusi juga itu ada naikkan, itu kami juga sudah membuat peraturan bahwa retribusi itu harus memakai bukti pembayaran. Oke. Setiap Kayak retribusi, karcis gitu ya? iya, setiap retribusi dimanapun ada di Tabutan Tanah Laut wajib memberikan bukti pembayarannya kepada penerima retribusi. Itu bisa berupa struk dari dari alatnya, itu bisa berupa struk, bisa juga berita kwitansi, bisa juga berupa karcis. Dan karcisnya kalau pakai karcis itu wajib dikorporasi oleh Bapenda. Nggak bisa asal cetak karcis. Iya. Sehingga kami dari Bapenda, karena tugas kami adalah di pembinaan PAD kan, pembinaan PAD. Jadi tugas kami kan menjaga ini tadi, supaya cetak karcisnya sekian, nanti akhir tahun dikembalikan bongkahannya, kayak berita acara kita cocokkan. Ya kita cumanya tahunya ya habis cetaknya sekian, habisnya sekian. Kalau terjadi tidak cocokan ya itu tanggung jawab daripada SKPD-nya sendiri. Kalau tidak cocok ternyata dengan pendapatannya, ya berarti ada sesuatu ya, atau hilang atau kemana, berarti bocor. Nah itu makanya kita sangat menekankan kepada kawan-kawan SKPD yang memungut retribusi supaya jangan dianggap remeh ya Pak ya, supaya memberikan tanda bukti sudah bayar retribusi. Bisa karcis, bisa kwitansi, bisa tadi. Bisa yang lainnya gitu bisa ya. Yang lainnya. Yang penting sebagai tanda bukti kita sudah membayar retribusi. Oh begitu. Ya, ini harus wajib ini. Iya. Ini kadang-kadang dianggap sepele juga Pak oleh masyarakat. Iya banyak. Harus sekian karcisnya aja lah. Kalau pakai karcis karena rugi dong daerah kalau kada dimasukkan oleh hubungannya ke kas daerah, ya kan. Kalau sudah buru-buru ya mau keluar dari parkiran. Udah apa-apa usah. Iya. Nah, seperti itu. Kalau nambahin nggak masalah. Ya, retribusi sama retribusi 2.000, 5.000 angsurannya ambil aja, itu beda. Kalau penambahan topping box Pak di yang kembali ke pedagang tadi ya. Kalau penambahan topping box ada nggak rencana lagi? Ada, tahun rencana tambah lagi 5 atau 10 tahun ini rencana ada penambahan lagi. Karena topping box ini yang menyiapkan adalah Bank Kalsel. Bukan kita. Bank Kalsel menyiapkan topping box ini tadi. Rencana ada tambah lagi nanti. Oke, baik. Saya ke Bu Isna. Bu Isna, Mbak Isna kah Bu Isna kah gitu. Iya, orangnya awet muda banget nih. Bu Isna, tadi disampaikan oleh Pak Rudi bahwa kita sudah memakai pembayaran secara digitalisasi ya. Nah, apa hubungannya nih Bu Isna? Pembayaran digitalisasi dengan peningkatan PAD, bukankah jumlah pajak, jumlah retribusi sama aja seperti itu, baik kita bayar secara tunai atau kita bayar secara digitalisasi, sama? Di mana benang merahnya? Oke, kami coba jawab Bu Nelly. Terima kasih banyak atas pertanyaannya.
digitalisasi ini sebenarnya sangat membantu dalam peningkatan pendapatan daerah, terutama pajak dan retribusi. Karena dengan digitalisasi uang itu tidak nyangkut di mana-mana. Oke. Artinya tidak nyangkut di mana-mana, bukan kita tidak percaya dengan petugas-petugas kita, ya. Karena dengan digitalisasi uang itu kan langsung transfer ke RKUD. Oke. Ya, uang pertama langsung ke RKUD atau ke rekening bendahara penerima sebagai rekening bendahara penerima di SKPD sebagai penampungan. Setelah itu si bendahara langsung mentransferkan lagi ke RKUD. Oke. Sehingga kemungkinan untuk ada penyimpangan itu sangat menjadi minimal. Nah itu kemudian dengan digitalisasi ini sebenarnya sangat memudahkan masyarakat. Masyarakat dengan misalnya rebahan saja di rumah sudah bisa bayar PBB, Sudah bisa bayar pajak begitu bayar ya? pajak, ya, Oke. bayar pajak mau. Nah kemudian untuk Bapenda bekerja sama dengan Bank Kalsel sudah menyediakan beberapa kanal untuk pembayaran PBB ya berupa misalnya di Indomaret bisa, kemudian Alfamart bisa, kemudian di BSI juga bisa, BCA juga bisa, di OPPO juga bisa. Artinya masyarakat tidak perlu harus datang ke Bapenda untuk ngantri membayar membayar pajak PBB tersebut nih. Pada bank. Iya, tidak Iya. ke Bapenda kan karena ada kasnya tadi Bang, tidak perlu antri ke bank atau ke Bapenda yang untuk bayar yang ada tadi ada kas daerahnya tadi untuk membayar PBB. Jadi di rumah mereka sudah bisa utak-atik HP kemudian bayar pajaknya. Kemudian misalnya ke Alfamart sekalian belanja mereka juga bisa membayar PBB-nya. Kemudian di tahun ini kita juga bekerja sama dengan Bank Mandiri Pak Kawanlah. Untuk meluaskan digitalisasi ini tadi. Karena sebenarnya digitalisasi ini adalah program dari pusat yang harus segera kita tuntaskan untuk menyukseskan transaksi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Dan mungkin perlu kita beritahukan juga Pak Lah bahwa sebenarnya upaya-upaya kami di Bapenda ini sudah lumayan ada hasilnya Pak Kaban lah. Sejak 2023 kami di Bapenda untuk pemerintah daerah pernah di 2024 tadi meraih terbaik 1 pemerintah daerah dengan implementasi KRIS retribusi daerah terbaik dari Banua Digital Award. Nah, jadi sudah banyak hal yang kita lakukan dan alhamdulillah mendapat capaian yang sangat baik. Kemudian terbaik 3 pemerintah daerah dengan ASN pengguna KRIS terbaik. Kemudian Bu Nelly mungkin kami perlu ceritakan juga di awal kami di Bapenda tanah laut itu capaian elektronifikasinya masih di urutan 47 tingkat kabupaten Kalimantan 47. Iya regional Kalimantan 47 maksudnya di tahun kan setiap tahun tuh ada penilaian sebenarnya ada championship untuk poin begitu ya. Nah kemudian di tahun 2024 kita sudah melesat naik menjadi peringkat 4. Dari 7. Dari 47. Dari 47 Bu Nelly. Naik ke peringkat 4. Wow. P2DD region Kalimantan. Alhamdulillah itu berkat usaha kawan-kawan semua dan kerjasama dengan SKPD pengelola pendapatan di Kabupaten Tanah Laut. 2025 targetnya apa nih? 2025 kita harus berada di mana begitu? Mudah-mudahan kita. Jadi gini, program digitalisasi pendapatan daerah ini adalah program dari pemerintah pusat. Jadi mengharapkan bahwa semua transaksi pemerintah daerah baik itu pembayaran, kalau pembayaran belanja kan kita sudah transaksinya non tunai semua. Tinggal yang belum adalah pendapatan daerah. Nah saat itu kalau belanja gitu ya. Belanja kan sudah. Kalau untuk yang pendapatan saat itu memang Kabupaten Tanah Laut itu masih di bawah lah, di Kalsel ini paling bawah. Kalau regional Kalimantan tadi di 47. Kita
mulai kita laksanakan ini, kita dimulainya dari puskesmas Iya, untuk kemarin. pembayaran retribusi kesehatan itu melalui KRIS. Ternyata dengan adanya pembayaran lewat KRIS ini tadi menaikkan kita, yaitu yang awalnya dulu kita di bawah, sekarang Iya. tuh tingkat regional Kalimantan aja kita sudah dapat peringkat 4. Tapi kita nggak bisa, susah juga mau naik ke 1 karena yang peringkat 1 ini dari dulu, dari Iya, beberapa tahun memang sudah dikuasai bertahan mereka, mereka. yaitu Kutai Kertanegara. Mereka sudah siap duluan untuk elektronifikasi ini. Nah, kita di Kabupaten Tanah Laut ya coba mulai pelan-pelan untuk elektronifikasi Iya, iya, ini. iya. Jadi sehingga memang ini tugas berat kami supaya bisa meningkatkan elektronifikasi pembayaran non tunai. Memang ini tidak familiar di masyarakat, kadang-kadang kurang familiar. Betul. Nah, tapi kalau sudah familiar itu tidak masalah lagi. Iya, Contoh betul. Saya juga lebih enak Pak kalau pakai kris kita. Jadi contoh aja kita ke bandara kan bayar tunai, sekarang tinggal tempel gitu aja kan. Dulunya waktu awal-awalnya juga kan susah iya, kan, tapi betul, sekarang betul. sudah Sudah. lancar. Nah, itu. Iya, betul. Lebih enak sebenarnya. Lebih enak, Makanya jadi kita cukup bawa HP aja gitu ya. Bawa HP, Iya, bisa. bawa HP aja. Biar aja dompet ketinggalan nggak apa-apa. Iya. Saldonya ada juga, Bu. Yang penting saldonya. Betul. Iya. Oh, HP nggak ada saldo juga ya. Kalau nggak ada saldonya ya nggak bisa. Sama juga bohong ya. Oke, di situ ya ternyata ya benang merahnya ya. Iya. Jadi dengan transaksi digital masyarakat kita lebih mudah sehingga tidak perlu menunda-nunda lagi gitu ya, mencari-cari waktu untuk Datang. membayar, dia datang mengantri dan sebagainya begitu. Kayak Bu Nelly umpamanya, punya PBB kan, tahun-tahun sebelumnya punya ada Ya. PBB ya kan. Nanti setelah kami ada ketetapan, ini masih belum ketetapan, nanti sekitar ya mungkin akhir Januari atau awal Maret, awal Februari nanti kita tetapkan. Ibu bisa bayar lewat aplikasi, lewat Bank Kalsel, Axel. Tinggal pencet nomor NOP yang ada di Tagihan. SPPT yang sebelumnya. Kemudian tarik ketik lagi tahun yang akan dibayar. Itu udah bisa ketahuan. Udah bisa bayar gitu loh. Jadi nggak perlu susah-susah lagi nunggu tagihannya datang dari lurah, nggak perlu nunggu Datang lagi. kena aja pulang lagi haur. Itu tinggal ada SPPT yang dulu, tinggal ketik di Axel, ketik itu PBB, tinggal tahunnya berapa, nah, itu. Buktinya bisa di-capture ya. Buktinya kan dari itu tadi Dari bukti transfer. bayarnya. Udah Langsung bisa. tercover di situ ya Pak ya. Iya. Artinya meskipun si wajib pajak tidak melaporkan, di Udah, situ berarti udah bayar. Iya, Bapenda sudah bisa melihat di situ. Bisa langsung masuk kan kami kan ke ini tadi kami kan link dari ke Bapenda ke Bank Kalsel, pembayaran tadi langsung ke link aplikasi kami di Bapenda. Jadi ketahuan ya bayar enggaknya. Ibu Nelly aja nanti saya lihat nicknya Ibu Nelly sudah bayar atau enggak ketahuan. Oh begitu. Yang penting saya dapat nicknya, nomor induk kependudukannya, tinggal ketik atau nama aja kadang-kadang kita ketik di situ. Iya, sudah bisa kelihatan gitu ya. Ya bisa kelihatan. Asal jangan sama ya namanya, kan kalau sama nanti banyak yang keluar. Alamatnya lagi kami lihat. Begitu. Bisa kita lihat kayak Bu Nelly umpamanya di sini, alamatnya di sini, kami cari pajaknya mana, ketahuan, kami bisa tahu. Makanya kemarin juga mohon maaf untuk yang eselon 2, yang eselon 3 kami tagih berdasarkan itu tadi. Bahkan anggota DPR, juga kami tagih. Malu dong ternyata ya kalau sudah ketahuan dari Bapenda, wah ini si penyiar tua yang nggak bayar gitu ya pajaknya. Kelihatan. Kami pakai aplikasi jadi kelihatan itu yang belum bayar begitu. Ini patut diketahui ya oleh para pendengar kita ya. Jadi jangan dianggap nanti tidak kada ada yang tahu juga gitu ya, saya bayar atau enggak gitu. Tahu. Iya. Ternyata aplikasi ini sudah sekian begitu canggih sehingga dapat dan ini kita sudah diketahui. share ke aparat desa, perangkat desa juga bisa melihat ke wajib pajaknya masing-masing di desanya itu sudah bayar atau belum lewat aplikasi ini tadi. Oke, baik.
Saya ke Mas Adit. Oke, Mas Adit. Ya, ini dalam rangka kita mencapai target yang sudah melebihi, mencapai realisasi yang sudah melebihi daripada target. Tentu ini sebuah sebuah misi yang cukup berat ke depannya. Ya, kalau kita misalnya target dengan berjalan perlahan tidak melampaui batas, artinya kan kita biasa-biasa aja gitu ya. Ini sudah melampaui hampir di 21,44% ya Pak ya kelebihannya ya dari 100% target kita. Nah, lalu apa Pak? Bagaimana pembinaan, program pembinaan kita, program pemberian kesadaran bagi masyarakat kita untuk terus tetap mempertahankan keaktifan membayar pajak ini, atau mungkin juga kita membuka kiat-kiat baru atau bagaimana, Mas Adit? Terima kasih kesempatannya. Siap. Terkait pembinaan mungkin Bu kedepannya kaitan dengan digitalisasi tadi mungkin kepada untuk pembinaan PAD ini kan salah satunya ada pembinaan pajak daerah juga. Oke. Nah kemudian untuk kepada wajib pajak mungkin kami kaitan dengan digitalisasi juga mendorong nanti untuk bagi wajib pajak yang belum mempunyai pembayaran digital, misalnya warung tadi kan mereka kan ada sebagian yang betul. Sudah punya kris misalnya, ada yang belum. Mungkin kami ke depan akan mendorong wajib pajak tersebut yang belum. Termasuk juga mungkin gerobak-gerobak pedagang kita yang di pinggir jalan gitu kan ada scan barcode gitu. Sudah ada sebagian ya Pak ya. Oke. Kemudian untuk SKPD karena tupoksi kami kan juga ada ke SKPD yang belum. Kalau tadi disampaikan puskes tadi kan sudah ada sebagian yang pakai kris. Nah kemudian ke depannya mungkin juga ke pemungut retribusi yang lain, misalnya untuk pembayaran kami akan mendorong pakai kris juga supaya lebih memudahkan dalam pembayaran pajak maupun retribusi. Oke. Karena memang kris ini kayaknya otomatis begitu ya. Kalau kita transfer kan kita harus mencet nomor lagi, salah pencet bisa diulang, 3 kali pencet salah bisa diblokir ya seperti itu. Kalau kris kan kita lebih mudah. Nah ini juga berkaitan Mas Adit dengan warga masyarakat kita yang masih belum hafal digital. Nah ini bagaimana kita melakukan pembinaan, kita melakukan pendampingan kah atau gimana begitu sehingga mereka juga terpacu untuk bertransaksi melalui digital. Masih ada Mas Adit, maaf ya, masih ada beberapa orang yang saya temui itu teman-teman saya gitu, saya lebih enaknya ini bayar cash, pokoknya saya bayar cash aja gitu. Nah ini bagaimana upaya kita? Mungkin ke depannya Mbak Penda mungkin Bu akan melaksanakan sosialisasi kemudahan bahwa dengan membayar pajak secara digital tadi seperti yang disampaikan Bu Kabit tadi, ini nggak nyangkut kemana-mana, langsung ke rekening kas daerah, sehingga tidak ada kecurigaan atau segala macam. Sosialisasi mungkin Bu ke depannya. Iya. Dan itu perlu dipahami juga. Mungkin di awal aja yang agak susah gitu betul. Karena kita belum tahu gitu. Ketika kita sudah tahu, kita sudah hafal itu bahkan lebih mudah begitu. Betul. Iya. Oke. Dan mungkin salah satunya Bu karena kurang dari dunia perbankan juga. Maksudnya? Maksudnya nggak kenal tidak berhubungan dengan bank. Oh iya. Sampai sekarang. Betul. Ini dunia perbankan. Iya betul sekali. Nah itu juga. Jadi Mungkin menambahkan Bu Nelly. siap. Kebetulan kami menambahkan jawaban Pak Adit, di tahun 2025 kami ada kegiatan baru namanya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Nah di situ kami nanti ada ruang, ada pintu untuk mensosialisasikan berkenaan transaksi non tunai ini kepada masyarakat. Literasi kepada masyarakat. Mungkin kami nanti langkah pertama kami mungkin nanti kepala desa dulu, habis itu nanti mungkin ke masyarakatnya lagi untuk agar mereka lebih tahu ternyata transaksi non tunai ini sudah memang kebutuhan kita kayak gitu. Demikian. Iya betul sekali. Iya. Oke, baik. Oke, ada pendengar kita yang bergabung, kita ke suara pendengar. Suara pendengar, selamat pagi. Halo, suara pendengar, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, Ibu Arma. Oke, apa kabar Bu Arma?
Alhamdulillah selalu sehat terus Mas Bunda. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus sehat. Amin. Silahkan, apa yang mau disampaikan? Salah. Ya masa asalnya apa sih Bunda? Halo? Halo. Ya, Ya halo. ya, halo. Masalahnya apa sih? Tentang pendapatan daerah, pajak dan retribusi. Udah bayar pajak belum nih? Pajak tuh pajak apa aja lah. PBB. PBB aja. Macam-macam. Iya, macam-macam. Kendaraan. Betul. Pajak kendaraan. Oke. Provinsi yang gue. Kalau pajak PBB sudah bayar. Sudah bayar. Ya, terima kasih banyak. Ini anak 2 tahun pajak kendaraan aja nih. Oke, pajak kendaraan. Nggih. Gitu nggih Bunda. Anak uni lengah banget beli ke bensin. Oke. Jadi DA-nya bubar. Maksudnya mati itu lah. Ya, udah lewat. Oke. Apalagi SNK-nya pajaknya juga mati. Oke. Tapi kalau mau hidup ini di samsat keliling kan ada Bun. Jadi itu DA-nya tuh tetap aja lah ikut ini juga kah atau Oh iya. Oke, baik. Jadi ini mah hidupnya yang mati serabanya. Habisnya anak buntu buang ke Ya. Oke. Baik. Sudah bisa dipahami. jangan didenda gitu nah. Ya. Kalau meja jadi hidupnya di samsat keliling. Oke, baik. Pakai kartu keluarga kan Bun? Iya, Harus ada kartu keluarga juga. harus ada kartu keluarga. Iya, betul. Nah, ya itu aja. Alhamdulillah. Tahu deh kalau mau sana itu apa ya? Sampai kelilingnya bisa. Oke. Oke, makasih Bu Armah ya. Ya, sama-sama makasih banyak ya. Oke. Ya, makasih banyak bapak-bapak yang ada di situ semua. Salam sehat. Amin. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samsat dulu ya. Jadi Pak Rudi, karena memang Badan Pendapatan Daerah gitu ya, yang mengurusi pajak dan retribusi. Nah, masyarakat kita taunya ya pajak semuanya ke Badan Pendapatan karena pajak. Nah, termasuk Nak tadi. bayar pajak ke Bapenda dulu aja. Iya. Karena ada Bang Kalsel Pak ya kan. Iya, betul Pak. Itu dia. Ya. Jadi apa yang berkaitan dengan pajak, orang taunya dengan Tadi Bapenda. disampaikan bahwa kendaraannya mati. Pak. Mati. Lengah. Jadi sudah Pertama lengah. untuk kendaraan yang mati itu pian cek dulu Bu bensinnya habis apa enggak. Bensin bukan ada. Iya. Ternyata matinya karena habis bensin ya Pak ya. Jangan bensinnya mati. Iya. Bensinnya habis sudah. Bercanda Bu ya. Sebenarnya untuk pajak kendaraan bermotor itu adalah pajaknya provinsi bukan kabupaten. Jadi yang memungut adalah provinsi dan itu ada samsat keliling. Nah, iya, itu biar betul. bisa aja ya Bu nanti ke samsat keliling ataupun ke samsat yang ada di di Ambungan di Panggung itu Ya, betul. dilakukan pemanggung itu. Jadi kalau urusan pajak provinsi ya kami tidak terlalu mengerti persyaratannya karena kan persyaratannya itu ditentukan oleh provinsi. Tapi yang utama kalau mati itu harus diperiksa dulu bensinnya ada atau tidak. Cuma tadi yang dipertanyakan kalau nanti dihidupi katanya Pak, kalau nanti dihidupi apakah DA-nya masih tetap DA itu aja juga? Ya, itu tergantung kalau tidak salah kan ada pergantian nomor kendaraan sekarang itu kan. Iya. Ada kode-kode tertentu ya Pak ya. Kalau nanti DA-nya itu masih memakai kode lama, berarti nanti setelah menghidupi ya Bu Armah dapat DA yang baru. Iya. Sebenarnya namanya itu nomor polisi ya Pak ya. Nomor polisi Iya, bukan tapi DA. kenapa kita DA gitu ya. Bukan DA. Iya, hanya Nomor ada Pak di polisi. Kalimantan Selatan yang kendaraan Iya. itu harus pakai DA. Di Iya. Jakarta, di lain itu Nggak nggak pakai pakai DA, DA. nggak apa-apa. Iya. Plat nomor aja ya. Oke, seperti itu ya Bu Armah ya jawabannya. Oke, yang pasti harus ke samsat dulu atau ke samsat keliling ya. Apakah nanti akan diganti DA-nya atau tidak? Itu akan ditentukan oleh samsat di sana. Ke dealer ganti kendaraannya. Ya, dan kunci. Iya. Oke, baik, kita ke suara pendengar yang sudah bertakun siang hari ini, pagi hari ini. Nah, ini ada rekan kita
Urang awam, umpat betakun hajapang nah urang awam Ali di Pasar Lawas. Iya, Pasar Lawas Pasar berarti 0 Lawas. kilometer ya. Iya. Oke. Pak Ali di sana di Iya. Pasar Lawas. Ini pertanyaannya Pak, sesuai info kan ada kenaikan pajak kaina karena ujar presiden di TV, apakah berdampak dengan pajak-pajak di tanah laut juga? Nah Pak, dan bagaimana strategi menyikapi hal yang demikian di Tala? Itu pajak apa dulu? Oke, yang Tahu Kalian pajak aja kalau ya, Mas. masyarakatnya tak tahu kan ya pajak. iya betul. Kalau PPN itu kan pajaknya pemerintah pusat itu kalau nggak salah sudah dari 11 mau dinaikkan 12 Ya, 12%. 12,5% ya. Itu PPN itu pajaknya pemerintah pusat yang memungut. Kemudian untuk pajak provinsi tadi yang BBNKB PKB maupun BBNKB itu sebenarnya mengalami kenaikan karena ada opsen pajak. Tetapi kemarin oleh Pak Gubernur diberikan insentif insentif terhadap tarif pajak sehingga selama 6 bulan ini ditetapkan oleh Pak Gubernur tidak mengalami kenaikan. Artinya naik tapi tidak naik Pak ya? Tarif naik iya. tapi ada insentif Iya, terhadap ada kayak tarif subsidi tadi. gitu ya. Kayak Oh, subsidi iya, iya. tapi kan diturunkan tarifnya secara insentif itu tadi sehingga tidak mengalami kenaikan tapi selama 6 bulan kata Pak Gubernur kemarin itu kalau 6 bulan ini banyak yang bayar pajak nanti akan kami teruskan Oh, dengan insentifnya. insentif itu iya Nah, iya iya. tapi kalau enggak nanti ya kembali lagi akan mengalami kenaikan lumayan besar juga yang dulunya Oke. bayar itu umpamanya bayarnya dulunya 1.500.000 15 juta umpamanya menjadi hampir 20 juta. Oh. Itu lumayan juga bayarnya kalau Iya. pajak kenaikannya. Nah, untuk di Kabupaten Tanah Laut nanti juga ada semacam kami itu kan untuk PBB itu kan berdasarkan kelas nilai jual objek pajak atau NJOP. Nilai jual objek pajak atau NJOP. Nah, NJOP di Kabupaten Tanah Laut ini masih memakai NJOP yang tahun 2014, 2013, 14. Tarif lama ya Pak ya? Bukan tarif, Perhitungan lama begitu ya? harganya, tarifnya tetap tarif PBD itu tetap 0,1%. Tarif PBD itu 0,1%. NJOP itu Nilai ditetapkan jual. berdasarkan apa Pak? Nilai jual tanah ditetapkan berdasarkan keputusan bupati. Oh. Nah, nilai jual tanah ini sejak dulu belum pernah dilakukan mengevaluasi. Jadi harga tanahnya itu umpamanya 1.700 per meter Iya. sampai sekarang 1.700 per meter. Padahal Oh, tanah kan padahal- mengalami iya. kenaikan. Sudah Nah, jadi daerah rame di situ iya, gitu ya. sehingga tahun 2025 kami akan menyesuaikan terhadap nilai jual objek pajak tadi, nilai jual tanah tadi. Tarifnya tetap 0,1. Cuman penyesuaian dengan NJOP-nya. Iya. Oke. Masa kan NJOP-nya yang yang di pinggir jalan umpamanya di pinggir jalan kayak di Jalan Ahmad Yani aja umpamanya masih ada yang masih 10.000 kan rasanya enggak. Oh. Iya, Ya kan? amas di Nah, belarang tarus gua. Hah? Amas di belarang tarus. Masuk belarang taruh tanah ada belarang. Nah, itu. Makanya Iya, mungkin iya, iya, kami iya. akan melakukan penyesuaian itu, tetapi kami buat formulanya sehingga kenaikannya tidak terlalu banyak. Kenaikannya tidak terlalu banyak nanti. Memang ada kenaikan di NJOP tapi kenaikannya tidak terlalu banyak. Bahkan ada yang tidak naik nanti. Tapi NJOP-nya naik. Iya, sama karena- naik juga Bang berarti kan sama dengannya terakhir kan naik juga gitu. NJOP-nya NJOP-nya naik, tapi tarifnya pajaknya bisa ada yang tidak naik nanti malahan. Oh begitu. Nah, karena kami formulanya kami buatkan bahwa yang dikenakan pajak itu dari NJOP nanti 40% aja. Selama ini yang dikenakan itu 100%. 100% betul, iya. Nah, 100% umpamanya harga tanahnya umpamanya 100 juta. Itu langsung dikali 100% ke semuanya dikali 0,1% tarif tadi. Iya, Artinya iya. artinya cuman 10.000 ya, 10.000.
Nah, nanti kami naikkan menjadi umpamanya 200. Nah, Tapi hanya dikali 40%. yang kami kenakan hanya 40%-nya aja Oke. atau 80 juta. Ya. 80 juta kali 0,1 berarti cuma 8.000 aja, malah turun. Oh, perhitungannya NJOP-nya seperti naik, itu. tapi malah pajak bisa turun nanti. Ada walaupun ada juga yang naik. Nah, itu formulnya kami bikin seperti itu. Iya, iya, iya. Ini kenapa? Supaya harga tanah sudah sesuai, tapi masyarakat tidak terlalu kaget ada yang naik itu tadi. Lalu untungnya di mana sih harus kayak gitu? Itu untungnya nanti di BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah. Biaya perolehan hak atas tanah itu kan harga dikali harga berdasar Iya, iya, NJOP betul. dikali 5%. Oke. Betul. Itu formulanya, Be. Iya. Iya, karena tembakannya ke sana gitu ya, tembakannya. Tapi itu betul. Kalau BPHTB ini kan biasanya Orang lebih berduit, ke orang-orang yang berduit. Nah, itu yang betul itu tembakannya. Ya. Oke. Lalu Pak, pertanyaannya dari Pak Ali tadi. Ya. Bagaimana dengan pajak-pajak kita di tanah laut? Ya tadi. Dengan ini tadi kan ada pajak pusat, ya, Bapak sampaikan pajak itu pusat yang enggak. naik begitu. Ya, naik enggak? Ya kita enggak berpengaruh. Kita kan enggak ada kenaikan juga. Kecuali memang ada objek pajak yang ditagih oleh pusat ya. Tidak ada. Objek pajak tagih pusat ya semua pusat naik ya nagih, enggak lewat kita. Kecuali si masyarakat membeli barang-barang yang memang kena pajak 12% tadi. Branded. Iya. Baru mereka itu kan artinya mereka ke pusat bukan ke Kayak daerah. di Alfamart, Indomaret itu kan ada dikenakan PPN. Iya. Nah, itu pusat Oh, oke. bukan kabupaten Ya. itu. Nah, situ Pak Ali ya. Kalau bagaimana dengan e-katalog, Pak? Hah? Dengan katalog kita Katalog itu kan ada juga. Apakah ini pajak PPN-nya juga. Iya. Itu PPN-nya pusat Ke juga. pusat semua. Nah, kalau PPN pusat. Iya. Pajak Oke, pertambahan nilai, PPH itu iya, pusat. Iya. Secara langsung ya Pak Ali, kesimpulannya bahwa untuk pajak daerah, retribusi daerah itu tidak terpengaruh. Iya. Tetapi kalau masyarakat daerah melakukan transaksi Iya. terhadap objek pajak yang Di pusat. dipungut oleh pusat itu otomatis. Otomatis. Iya, seperti itu ya. Nah, makanya kita ini dituntut juga nih ke kecerdasan masyarakat kita untuk taunya pajak naik. nah itu iya Harus bisa memilah. jenis-jenis iya harus bisa pajak. memilah dan memilih ya Iya. Pak Ali. Oke, dapat dipahami ya Pak ya. Oke, yang kedua dari Pak Halim di Gunung Mas, Betakun Haja masyarakat. Nah Pak Ai, nah Betakun Haja kami ini masyarakat. Nah Pak Ai, uang pajak daerah yang kita bayarkan nih kemana Pak? Apakah ke pusat atau bisa langsung kita nikmati di daerah juga? Baik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pajak itu kan ada pajak pusat. Yap. Seperti PPN, PPH itu pajak pusat, kemudian royalti batubara itu juga pusat. Kemudian untuk provinsi itu ada pajak kendaraan bermotor, kemudian ada pajak rokok itu provinsi, kemudian daerah kabupaten ini ada beberapa pajak itu kalau saya sebutkan pajaknya. Kalau pajak daerah ada sekian item berarti ya. Kalau pajak daerah kabupaten itu ada pajak PBB, ada biaya perolehan hak atas tanah, kemudian ada pajak reklame, pajak air tanah, ada pajak barang jasa tertentu, ini makanan, minuman, catering, hotel, parkir, ini termasuk di situ. Kemudian pajak MBLB atau pajak galian C, orang mudahnya itu masyarakat mudahnya galian C. Kemudian ada pajak sarang burung walet, kemudian ada lagi tahun depan itu opsen pajak PKB dan opsen pajak BNKB. Nah, kalau pajak pusat itu biasanya kita daerah itu akan mendapatkan namanya Dewana Bagi Hasil DBH. Pajak pusat itu ada
dan yang pusat tadi itu Itu tadi yang masuk di transfer itu ya Pak ya? betul. iya Oke. masuk ke dana masuk ke pendapatan transfer Iya, itu iya, nanti betul. itu DBH dana Iya. bagi hasil. Oke. Kemudian yang pajak provinsi juga, tapi berapa persennya saya nggak tahu ya sekitar berapa persennya. Tapi kalau kemudian untuk yang provinsi juga kita dapat dana bagi hasil provinsi itu dari provinsi itu dari pajak-pajak provinsi kita juga Iya. dapat dana bagi hasil. Oke. Nah untuk yang pajak daerah ini langsung masuk ke kas daerah, Oke. bukan ke Bapenda, Mas. Yap, Saya masuk ke kas daerah. Jadi sumber pembangunan kita ini Yang tadi disebutkan Bu Isna tadi Ah. RKUD ya? Oke. ada Iya. dari PAD yang langsung, ada yang dari kita dapat dari bagi hasil atas pajak yang dipungut oleh provinsi, ada juga berdasarkan bagi hasil yang dipungut oleh pemerintah pusat. Oke. Itu jadi semua pajak ini adalah untuk pembangunan di Kabupaten Tanah Laut, ada bagiannya masing-masing. Nah, Oke, ya dapat dipahami ya Pak Halim di Gunung Mas. Pajak-pajak yang masuk ke Badan Pendapatan Daerah itu akan dikembalikan berupa belanja ya, APBD. baik itu pembangunan fisik, pembangunan pengadaan dan lain sebagainya ya. Artinya yang dapat dinikmati oleh masyarakat seperti itu. bahkan kalau pajak daerah dan retribusi daerah itu desa mendapatkan bagi hasil juga dari kabupaten. Iya. Bagi hasil pajak. Yang namanya Alokasi ADD. dana desa. Alokasi Iya, dana ADD. desa itu adalah dari hasil pendapatan pajak sama Dan retribusi retribusi. yang kita bagi ke desa. Jadi kalau desa itu ikut perangkat desa atau kepala desa ikut dalam mendorong peningkatan pajak daerah ini tadi, mereka juga akan bisa dapat naik juga pendapatannya dari alokasi dana desa. Jadi pajak daerah itu dan retribusi daerah itu juga sebagian kembali ke pemerintah desa. Selain ke masyarakat untuk pembangunan juga ke pemerintah desa. Oke, baik. Saya ke Pak Nopian. Pak Nopian, ada ada pertanyaan dari masyarakat. Pajak kita ini, pajak dan retribusi begitu yang masuk di pendapatan daerah, apakah itu diberitahukan ke masyarakat atau bagaimana masyarakat kita bisa tahu begitu sistem keterbukaan penerimaan kita itu Pak, itu yang Transparansi gitu. nah seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Bapenda untuk menyampaikan kepada masyarakat Atau bisa membuka link atau ya bisa atau bagaimana begitu? Terkait laporan untuk pajak Mm-mm. terutama untuk pendapatan daerah, Oke. pertama kita sudah berkonsideran artinya dengan pemerintah pusat Mm-mm. untuk dari awal bisa kedengar Ya sudah. untuk penganggaran sendiri sudah kita konsideran dengan menggunakan SIPD, jadi seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia sudah menggunakan itu, baik dari kementerian juga. Jadi setiap anggaran yang dikucurkan itu sudah ada di aplikasi tersebut. Untuk Kabupaten Tanah Laut juga kita sudah membuat link untuk informasi kepada masyarakat terkait untuk pelayanannya sendiri, juga untuk pelaporan mungkin kedepannya adalah mengarahkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi yang yang sudah kita terima dari Nah itu ya. BPD juga sudah ada kita kerjasama juga dengan di kabupaten ini kan kita ada visit namanya itu secara satu link untuk semua informasi yang ada ada SKPD masing-masing itu. Jadi setiap masyarakat bisa mengakses sendiri apabila ingin mengetahui SKPD mana saja yang ingin dikunjungi terkhusus untuk Bapenda sendiri. Jadi di situ ada kegiatan. Artinya kalau untuk Bapenda berarti ada linknya ya untuk masyarakat dapat mengakses kegiatan ataupun dapat mengakses kegiatan, dapat melihat atau mengakses pendapatan daerah. di media-media sosial juga dengan kerjasama dengan dari wartawan-wartawan ataupun yang ada di
salah satunya di sini kita melaksanakan apa namanya talk show ini mungkin masyarakat yang Ya, sebagai salah satu bentuk keterbukaan ya pada masyarakat begitu. Ya, jadi sebelumnya di tempat ulun kebetulan Kasubit perencanaan pendapatan. Sebelumnya itu saya pendapatan lain dan perencanaan pendapatan. Sekarang menjadi perencanaan pendapatan dan pelaporan daerah. Jadi sebelumnya untuk penyusunan target ini ada langkah-langkah yang harus Bapenda atau kami lakukan untuk disahkannya target pendapatan di kabupaten kita. Jadi sebelumnya itulah penyusunan proyeksi namanya, Bu. Jadi seperti artinya kita menyusun proyeksi itu berdasarkan ada potensi, mungkin melihat potensi, melihat realisasi yang telah kita terima di tahun-tahun sebelumnya ataupun di tahun berjalan. Nah, ketika penyusunan ini untuk Bapenda sendiri kan ada pajak daerah, terus untuk retribusi nanti juga dengan kawan-kawan di SKPD yang mengelola pendapatan, baik itu pendapatan yang retribusi maupun pendapatan brut. Untuk pendapatan transfer biasanya itu kita menunggu alokasi dari Kementerian Keuangan yang berupa peraturan KMK ataupun peraturan Presiden. Itu berlaku untuk penetapan proyek alokasi untuk murni maupun di perubahan. Nah, ketika itu sudah terkumpul di proyeksi pendapatan, kita masih melaksanakan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Laut. Untuk Bapenda sendiri tergabung dalam tim TAPD, jadi mungkin di rapat kerja tersebut disepakati ataupun disahkan bahwa target pendapatan sesuai yang disepakati. Jadi kaitannya dengan artinya tidak serta merta juga ya kita atau Bapenda menetapkan target pendapatan atau misalnya target belanja begitu ya. Jadi posisi ada perhitungan target atau pendapatan ada ini adalah mempengaruhi ke belanja, Bu. Jadi iya kemampuan. betul. Jadi untuk penetapan tadi yang sudah disampaikan kita melihat potensi yang jelas. Lebih dahulu kita menetapkan target pendapatan kah atau lebih dahulu kita menetapkan target belanja kah? Sebenarnya jalan, Bu. Sejalan. Tapi Pendapatan dulu. proyeksi Sejalan. pendapatan Jadi dulu. ketika kita kunci pendapatan, artinya kan belanja kita Sebesar semampunya itu. segitu. Kita kan nggak boleh pasaknya. Iya, lebih besar ya. Jadi ada kekhawatiran gagal bayar nantinya, Bu. Jadi ketika yang kita harapkan di tahun misalnya kita kecil lah, kayak 50 miliar, ternyata belanja kita lebih. Dari Jadi mana? 60 miliar misalnya. Ya, nah Oke. itu malah bermasalah. Jadi untuk penetapan target kita berdasarkan potensi dan realisasi. Artinya pendapatan kita di 2024 nanti untuk belanja kita di 2025 begitukah Pak? Bukan. Tidak. Bukan. Oke, lalu Sama, bagaimana? iya, Jadi kita misalnya kita di berjalan. tahun 2025 nih, yang akan kita hadapi nanti kan di perubahan Jadi 2025 dan tahun depan 2026. sistem anggaran kita Bagaimana, itu Pak? Khayalan. duitnya belum ada. Nah, Ya. bagaimana itu? Ya itu memang seperti itu. Proyeksi. Jadi Angka kita ini kemarin. 2025 uangnya belum ada, sambil cari uang, sambil Sambil bayar. jalan, iya. Ya, Begitu. Iya. itu namanya proyeksi tadi, Bu. Oh, Makanya masih proyeksi. lalu yang tadi pendapatan kita 2024 yang Sudah, 1,21,44%? Sudah dipakai. Sudah membiayai 2024. Sudah dipakai. Oh, begitu? Iya. Iya, gitu. Kecuali ada silpa. Iya. Silpanya nanti dipakai untuk 2025. Oh, Jadi kita bermain-main Makanya Oh, iya. nyusun anggaran itu harus pendapatan dulu, hitung. Nah, rumit ternyata Pak ya. bukan berarti uangnya sudah ada. Iya, Belum. iya. Nah, Jadi dalam anggapan kita ya, dalam anggapan kita saat ini pendapatan kita 2024 sebagai patokan kita untuk belanja di 2025. Enggak. Ini loh duit kita gitu kan. Enggak. Silahkan. Makanya biasanya ini pengalaman saya Pak ya. Biasanya di APD itu ketat Iya. untuk menjaga Belanjanya. belanja bagi SKPD dan lembaga supaya gitu tidak kan. melebihi hitungan target pendapatan tadi, perkiraan pendapatan, karena pendapatan
barengan dengan pembayaran. Jadi kayak pendapat 2023 ya udah dipakai 2024, udah dipakai 2024. Oh begitu. Jadi perolehan kita di 2024 untuk membiayai kegiatan di 2024. Iya. Oh, nanti 2025 kita mulai. Kita mencari pulang, Bu. Cari Oke. pulang. Waduh. Mencari Tapi pulang. dari silpa, Iya, tapi iya. ada silpa juga di 2024 tadi kan ada silpa dipakai untuk 2025. Iya. Jadi gitu. nggak ada uangnya Ini lagi. ada yang tahu nggak ya? Kira Ini ada kondisi- uangnya sudah. Iya, nggak nah ada. itu Pak, anggapan banyak kita selama ini, anggapan banyak kita selama ini itu sudah ada. Ya itu Nggak tadi seperti yang ada. saya sampaikan. Pendapatan kita makanya tadi saya happy gitu kan. Pendapatan kita 121,44% naik. Iya. Wah, ini artinya kita di 2025, nah kita kan Sudah lebih bisa. Kalau naik ini, Iya. naik ini tadi, nanti ada silpa berarti itu nanti kan naik kan dari target itu kelebihan berapa sekitar berapa 200 miliar atau berapa itu berarti nanti jadi silpa ya dipakai untuk Awal belanja dulu 2025 sebagian dipakai untuk 2025. Nah, ditambah dengan rencana kita berapa sih nanti pendapatan kita dapatnya, nah, baru nyusun. Artinya ada kemungkinan nggak Pak? Wah ini sebuah kekhawatiran ya dari saya. Betul. Gagal bayar Iya. terjadi di Banjarmasin tahun Iya, kemarin. 2023. Mereka menetapkan pendapatan. Jangan tanah laut. Insya Allah. Makanya Jadi ketat Banjarmasin dulu. tahun 2023 kemarin dia menetapkan PAD-nya terlalu tinggi, Iya. 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Ketika itu akhirnya di 2023 mereka gagal bayar karena PAD-nya ternyata tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Oh. Ya. Semuanya Jadi bermain uangnya dengan belum angka. ada. Iya, hanya bermain-main dengan Bermain angka dengan dulu angka. gitu ya. Iya. Ternyata kok Jadi berdebak kami ini bermainnya masih menghayal. Iya, Berdebak. Iya. Menghayal. Iya, masih Nama menghayal. proyeksi. Oh. Proyeksi namanya ya kan. Iya. Masih proyeksi. Proyeksi anggaran. Jadi menghayal masih. Proyeksi pendapatan. Oke, Pak Nopian, apakah ada ketentuan atau ada misalnya memang rutinitas dari Bapenda sendiri dalam per triwulan, per bulan atau per apa gitu Itu untuk nanti untuk keterbukaan. Nanti mungkin nanti dari Ibu Bidang Bu Isna nanti tiap bulan kami laporkan atau kami sampaikan lewat Instagram maupun Facebook Iya. kita. Iya. Ini penting, apalagi dengan sebuah kekhawatiran tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi. Ini benar-benar kekhawatiran nih Pak. Ya, ada kemungkinan seperti ini, ada kemungkinan karena kan Nanti kita tiap bulan. tidak tahu nih. Iya, siap. Kita share. Iya, tiap lalu bulan. ini akan menjadi sebuah pemacu juga bagi masyarakat. Oh ternyata nih pendapatan kita masih sedikit nih bulan ini Iya. dengan target belanja kita sekian. Nah masyarakat kan berarti ikut memikirkan juga Iya. maksud saya gitu, ikut Bantu memikirkan. kami untuk Iya, meningkatkan nah itu pendapatan. dia. Selama ini kita nggak mikir karena Iya. kita pikir duitnya Taunya sudah ada. ada. Iya itu Makanya Pak. banyak daerah yang gagal bayar. Nah itu dia Gagal ya. bayar. Nah, Termasuk Banjarmasin tadi 2023. iya, kita jangan kemungkinan itu ya Pak ya. Mudah-mudahan. Karena Banjarmasin itu kalau nggak salah dia PAD-nya berapa gitu, dia naikkan 2 kali lipat, 2 kali lipat. Nggak taunya ternyata nggak bisa mencapai itu tadi. Akhirnya ada 200 miliar kalau tidak salah yang tidak bisa dibayarkan, yang harus dibayarkan di 2024 akhirnya. Oke, Pak sedikit. Sebenarnya nih kalau kita kupas panjang nih Pak. Ini sedikit aja Pak. Untuk menaikkan anggaran belanja kita itu Pak, itu dasar kita apa? Apakah memang Naikkan gimana? menaikkan anggaran belanja? Belanja. Ya, dari misalnya nih anggaran belanja kita di tahun 2024 misalnya sekian triliun misalnya. Lalu di 2025 akan kita naikkan. Nah, sehingga tidak terjadi yang gagal bayar tadi. Apa yang menjadi perhitungan, apa yang menjadi dasar bagi kita untuk menaikkan itu? Makanya kita hitung dulu kira-kira hayal nih. Hayal. Iya. Kira-kira- Hayalan tingkat tinggi nih Pak ya. Hayal, ya bahasa mudahnya menghayal, Ya, ya, proyeksi. ya. Artinya tidak menghayal, tapi kan proyeksi itu kan ada hitung-hitungannya. Oke. Pendapatan tahun lalu sekian,
kemudian potensinya tahun ini sekian, kemudian ada faktor ini hingga angka ketemu ya, bukan hayal-hayal menghayal enggak. Iya, betul. Kemudian ketemu Jadi angka data itu. juga ya. Sehingga nanti lalu kita tetapkanlah rencana pendapatan kita atau proyeksi pendapatan kita. Setelah dapat proyeksi pendapatan kita, lalu nanti oleh BPKAD itu menghitung silpa tahun kemarin. Nah, dari silpa tahun kemarin ditambahkan dengan proyeksi pendapatan kita, itulah nanti yang akan dibelanjakan. Disusun sebagai belanja. Begitu. Artinya tidak serta-merta Pak ya, misalnya kita harus bangun ini gitu ya. Nggak bisa Kita harus bangun ini, kita harus hanya dihitung masyarakat betul-betul. perlu ini. Oh gitu. Sebenarnya Iya, itu iya. mudah saja seperti di rumah tangga juga. Nah, Jadi kita iya, pian-pian, kalau penerimaan pian iya, sekian. nah kalau Belanja pian anggapan kan disesuaikan nih. nah itu kalau anggapan selama ini kan ada yang ini kan padahal permintaan masyarakat gitu ya. Iya. Kemudian kepentingan masyarakat gitu. Iya. Kok nggak direalisasi gitu. Iya. Nah, artinya pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah TAP, mempunyai yang pendapatan daerah kan perhi- menghitung perhitungan pendapatannya Iya, nanti nah itu oleh dia. TAPD untuk menghitung belanjanya. Oke, Gitu. oke. Seperti itu. Nah, lalu Pak, ini sedikit juga lagi nih. sedikit juga. Iya, Pak, sedikit lagi. Yang juga masih menjadi unek-unek nih bagi masyarakat kita. Kebanyakan belanja itu kan belanja pakai habis, Pak. Belanja pakai habis, artinya kayak misalnya bangunan fisik dan lain sebagainya ini habis nih. Nah, habis artinya. Nah, lalu kontribusi dari belanja pembangunan yang kita laksanakan dengan perhitungan pendapatan daerah. Ya. Apakah pemerintah daerah mengutamakan atau mempresentasikan belanja daerah kepada lebih banyak kepada belanja yang dapat mendatangkan kembali Gitu. pemasukan? Ya, tergantung Bu. Kalau dari kami pajak ini ya kami berdasarkan wajib pajaknya ada. Tapi kalau dari SKPD itu bisa kayak pariwisata. Pariwisata bisa bangun untuk tempat-tempat Destinasi, ya objek-objek untuk gitu. mendapatkan pendapatan daerah termasuk dinas pemuda olahraga bangun lapangan, kemudian itu juga mendapatkan retribusi. Kemudian yang kayak di Hasan Basri itu kan juga ada retribusi Ya, untuk betul. main. Jadi Iya. memang Sama sebagian sampah juga kita kemarin ada jadi- talk sofa dengan LH. Iya, jadi Sampah juga sudah mulai artinya apa? berkontribusi, Artinya ya pembangunan itu tidak hanya untuk membangun yang ini, juga ada juga yang untuk yang meningkatkan PAD itu juga ada. Kalau boleh dibocorkan nih Pak, arah prioritasnya ini apakah ke yang akan memberikan PAD atau kepada yang pembangunan pakai habis? Wah, itu sesuai dengan RPJMD. Oh, benar. RPJMD. Iya. Oke, jadi seperti itu ya. Soalnya ada juga sebagian pendapat dari para pelaksana kita ini karena mereka tuh SKPD yang memberikan kontribusi begitu. Iya. Sehingga ketika mengajukan anggaran sebesar-besarnya akan disetujui. Ya, itulah. Tapi kan sesuai dengan RPJMD. RPJMD gimana, kemudian RKPD gimana. Ada tahapannya itu, enggak bisa serta-merta gitu, enggak bisa. Seperti itu ya. Ya, artinya ketika program yang kita programkan itu dapat diterima oleh timnya Pak ya, tim anggaran, no problem begitu Pak ya. Apakah itu akan mendatangkan retribusi pajak atau masukan untuk daerah atau tidak? Ya. Tapi kan kita menghitungnya kontribusi dari pembangunan itu kan bukan hanya sekedar ternyata pajak dan retribusi kan Pak ya? Iya, bukan itu kan. Oke, jadi Makanya untuk masyarakat. berbesar hatilah gitu ya. Untuk masyarakat, makanya sesuai dengan RPJMD. Nanti kan bupati yang baru nanti kan RPJMD arahnya kemana? Bupati yang baru nanti kan membuat RPJMD, nah, nanti arahnya kemana? Arahnya ke fokus ke pertanian. Kalau fokus pertanian berarti nanti banyak biaya yang ke pertanian. Gitu. Oke, Pak, satu lagi Pak. Dengan pergantian pimpinan daerah, Ya. apakah nanti akan secara langsung atau secara tidak langsung akan mempengaruhi pada
alur pendapatan dan belanja daerah? Enggak ada. Tidak. Oke. Tenang ya Pak ya. Ya. Tenang aja. Oke. Baik. Baik, saudara pendengar, ternyata waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat. Ya, dan memang sudah saya sampaikan dari awal tadi, ya pembicaraan kita ini adalah pembicaraan yang sangat menarik dan sangat membahagiakan. Berbicara masalah angka-angka yang menjadi target ya, apalagi sudah lewat target, ini adalah suatu hal yang membahagiakan. Dan kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini dalam program Talkshow Tanah Laut Menyapa. Dan saya masih ingin minta closing dari Pak Rudi. Apa yang dihimbau atau digarisbawahi agar pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dipartisipasi oleh masyarakat? Untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut, utamanya pertama nanti mungkin di bulan Februari akan kita bagi sudah SPPT untuk PBB P2. Jadi kita harapkan untuk dibayar. Kalaupun nanti kepala desa ataupun aparat desa belum menyampaikan, Bapak bisa pemakai nomor objek pajak PBB-nya itu yang dulu, pakai yang dulu, tapi tahunnya tahun sekarang. Jadi itu bisa dibayarkan juga. Jadi jangan khawatir seandainya, wah saya belum ada dapat tagihan, nah, itu bisa tetap bayar melalui NOP yang dulu. Sama NOP-nya tidak pernah berubah setiap tahun, hanya tahunnya aja yang berubah itu. Yang pertama, yang kedua, kami harapkan masyarakat juga bisa berpartisipasi membayar pajak ketika makan minum di warung-warung ini. Pertama sekali kalau memang mau pingin dapat hadiah sepeda motor di warung-warung yang sudah terpasang alat tapping box yang ada struknya, sehingga nanti ditulis, diminta aja, jangan ada minta. Kalau nggak diminta dari rugi ya, tulis nama, di belakangnya taruhkan di box yang sudah kami siapkan di masing-masing gitu. Jadi ada harapan siapa tahu juga, beruntung Pak siapa ya? tahu beruntung, Iya, betul. ya kan, siapa tahu beruntung. Termasuk juga yang tadi PBB, kalau Bapak Ibu sekalian bisa lunas semuanya, itu bisa kita ikutkan undian untuk 1 buah sepeda motor di tahun 2025 ini nanti. Jadi kalau ada yang piutang atau apa ya dibayar aja lah. Ya. Nah, tapi apabila ada PBB yang double, yang salah, yang objeknya nggak ada atau gimana, itu silahkan lapor melalui kepala desa. Laporkan melalui kepala desa, karena mungkin pendataan dulu, karena ini kan datanya kan dari pemerintah pusat waktu penyerahan di 2014 itu dari KPP Pratama. Mungkin ada yang data yang salah, silakan aja datang lapor atau lewat kepala desa, Pak pengantar kepala desa, datang ke Bapenda untuk dilakukan perbaikan. Jadi Bapenda itu melayani, yang dilayani itu perbaikan itu. Kemudian ada ingin membuat setoran, jadi tidak menerima uangnya ini tetap masuk ke bank. Jadi kemudian yang ketiga, terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat yang sudah patuh membayar pajak, baik itu PBB maupun pajak rumah makan, karena yang masyarakat banyak PBB rumah makan. Kalau untuk yang pajak MBLB atau Galian C kan kebanyakan perusahaan-perusahaan. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada semua, baik masyarakat, perusahaan yang sudah patuh untuk membayar pajak, karena pajak ini adalah untuk membangun Kabupaten Tanah Laut, membangun bumi tuntung pandang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas kebersamaannya, Bu Isna, Pak Nopian, dan juga Pak Aditya. Terima kasih juga para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami, dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 LPPR Radio Tuntung Panah FM, radio kebanggaan kita bersama.